warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujan Fadlur Rahman dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi semantik tentang penamaan. Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti arti atau makna. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempunyai kedudukan yang sama dengan cabang-cabang ilmu bahasa lainnya. Semantik berkedudukan sama dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Di sini, yang membedakan adalah cabang-cabang ilmu bahasa ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu morfologi dan sintaksis, termasuk pada tataran gramatika, sedangkan fonologi dan semantik termasuk pada tataran di luar gramatika. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur semantik. Unsur semantik terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama ada tanda dan lambang atau disebut juga simbol. Tanda dan lambang atau simbol merupakan dua unsur yang terdapat dalam bahasa. Tanda dan lambang atau simbol dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamakan semiotik. Semiotik mempunyai 3 aspek yang sangat berkaitan dengan ilmu bahasa, yaitu aspek sintaksis, aspek semantik, dan aspek pragmatik. Ketiga aspek kajian semiotik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aspek sintaksis. Sintaksis semiotik merupakan studi tentang relasi yang seringkali tertuju pada pencarian peraturan-peraturan yang pada dasarnya berfungsi secara bersama-sama. Sintaksis semiotik tidak dapat membatasi diri dengan hanya mempelajari hubungan antar tanda dalam satu sistem yang sama. Sejauh perhatian utama kita ditunjukkan pada hubungan antar tanda, maka kita bergerak dalam bidang sintaksis semiotik. Yang kedua, aspek semantik, semantik semiotik merupakan penelitian yang tertuju pada hubungan antar tanda dan denotatumnya dan impresentasinya. Yang ketiga, aspek pragmatik. Jika yang menjadi objek penelitian adalah hubungan antar tanda dan pemakaian tanda, maka kita memasuki bidang pragmatik semiotik. Yang kedua, ada makna leksikal dan hubungan referensial. Unsur leksikal adalah unit terkecil dalam setiap sistem makna suatu bahasa dan dapat dibedakan menjadi unit terkecil lainnya. Sebuah leksem merupakan unit abstrak yang dapat menjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda dalam kenyataan kalimat. Dianggap sebagai leksem yang sama meskipun dalam bentuk infleksi. Makna leksikal merupakan unsur tertentu yang melibatkan hubungan antara makna-makna kata-kata yang siap dianalisis. Makna leksikal dapat berupa kategorematikal dan sintakotogramatikal, yaitu semua kata dan infleksi kelompok alamiah dengan makna struktural yang harus didefinisikan atau dimaknai dalam satuan konstruksi. Hubungan referensial adalah hubungan yang terdapat antara sebuah kata dan dunia luar bahasa yang diacu oleh pembicaraan. Hubungan antar kata atau lambang, makna atau konsep referensi, dan suatu yang diacu atau referen adalah hubungan tidak langsung. Yang ketiga, ada penamaan. Istilah penamaan diartikan Krida Laksana tahun 1993 sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Nama merupakan kata-kata yang menjadi label setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa yang ada di dunia. Anak-anak mendapatkan kata-kata dengan cara belajar dan menirukan bunyi-bunyi yang mereka dengar untuk pertama kalinya. Nama-nama itu muncul akibat dari kehidupan manusia yang kompleks dan beragam. Alam sekitar manusia berjenis-jenis. Kadang-kadang manusia sulit membedakan nama satu persatu. Oleh karena itu, muncul nama-nama kelompok, misalnya binatang, burung, ikan, dan sebagainya. Dan tumbuh-tumbuhan yang jumlahnya tidak terhitung yang merupakan jenis binatang, jenis tumbuhan, jenis burung, dan jenis-jenis yang lainnya. Mengapa benda-benda di dunia memiliki nama?
Pemberian nama bertujuan untuk memudahkan seseorang mengenal identitas dari benda tersebut. Yang selanjutnya, ada 3 makna persamaan benda. Yang pertama, ada identifikasi. Nama digunakan untuk membedakan satu benda dengan benda lainnya. Yang kedua, komunikasi, untuk mempermudah penyampaian informasi dan pemahaman bersama. Yang ketiga, ada makna budaya. Nama seringkali mencerminkan nilai budaya dan sejarah sesuatu masyarakat tertentu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan alasan di balik penamaan benda ada 3, yaitu yang pertama unsur sejarah. Penamaan biasanya didasarkan pada asal-usul historis. Yang kedua, ada berdasarkan fungsi. Nama sering menggambarkan fungsi atau penggunaan benda. Dan yang ketiga, ada bentuk dan ciri khasnya. Benda bisa dinamai berdasarkan bentuk, warna, dan karakteristik lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penamaan benda ada 4. Yang pertama, bahasa dan linguistik struktur yang dapat beraturan. Bahasa setempat yang dapat memegangi pemeran benda. Yang kedua, konteks sosial dan budaya, tradisi dan kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat. Yang ketiga, ada pengaruh ekonomi dan teknologi. Perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi dapat mempengaruhi penamaan. Yang keempat, ada serapan bahasa. Penyerapan kata dari bahasa lain karena interaksi antar budaya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh penamaan berdasarkan sejarah, fungsi, bentuk dan ciri khas, berdasarkan bahasa serapan, dan penamaan berdasarkan singkatan. Yang pertama, contoh penamaan berdasarkan sejarah. Ada yang pertama New York, di mana kota New York dinamai oleh penjajah suatu untuk menghormati Duke of York. Lalu yang kedua ada Atlantis, yaitu nama yang berasal dari mitologi Yunani, menggambarkan peradaban yang hilang. Yang kedua saya akan memberikan contoh berdasarkan fungsi. Yang pertama ada smartphone, gabungan antara dari smart atau cerdas dan phone atau telepon, menggambarkan telepon dengan banyak fungsi. Dan yang selanjutnya yang kedua saya memberikan contoh kacamata, berdasarkan dari kata kaca dan mata, merujuk pada alat bantu penglihatan yang terbuat dari kaca. Yang ketiga ada contoh penamaan berdasarkan bentuk dan ciri khas. Yang pertama ada BlackBerry, nama yang diberikan karena bentuk perangkat awal mempunyai buah berry. Dan yang kedua iPhone, kata i mewakili internet, individual, inspire, dan phone adalah telepon. Yang keempat adalah contoh penamaan berdasarkan kata serapan. Kata serapan, kata yang diambil dari bahasa lain dengan atau tanpa modifikasi. Contohnya kata komputer dari bahasa Inggris komputer atau robot, dari bahasa Ceko robota yang berarti pekerjaan berat. Yang selanjutnya ada proses serapan atau adopsi langsung. Kata adopsi langsung digunakan tanpa perubahan besar. Contohnya kata kolor merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya kolder, yang berarti celana pendek atau pakaian dalam. Kata ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang serupa, yaitu pakaian dalam pria. Yang kelima, ada contoh penamaan berdasarkan singkatan. Ada kata yang pertama NASA atau National Aeronautics and Space Administration. Yang kedua ada UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Yang ketiga ada ATM, Automatic Teller Machine. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, karena kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan ada pada diri saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.